Kebetulan nggak sengaja ada ustadz datang. Ya. Gimana caranya bikin musola mabuk gitu? Katanya. Ini kan tempat ibadah. Gimana caranya ntar nanti? Gitu. Ya, pokoknya. Ya ustadz waktu itu. Saya ingat bahwa saya itu berteduh. Ya. Mimpinya seperti musola ambruk. Saya ingat kayak orang hidup nyata. Saya bangun, wah, punya mimpi. Ustadz itu yang menyelamatin saya. Ya itu benar gitu. Mas, ntar kalau udah sembuh datang ke sini ya kita bantu musola ini. Ya. Tapi ketika kemudian Allah mengarahkan dan mengirimkan, ternyata wah, saya merasakan hal yang sangat luar biasa yang disampaikan beliau nih. Kemudian dari hal yang sangat luar biasa ini menyentuh, menetes, menusuk sampai sedalam-dalamnya dalam kolbu. Bukan perkara yang mudah untuk bisa secara totalitas berhenti, beralih peradaban barangkali. Ini bukan perkara yang mudah. Apalagi yang sudah candu tadi ya, candu ya. Bukan candu lagi. Ini di kampungnya terkenal sekali. Terkenal pemabuk, bahkan kon berantem dari itu. Ini beliau itu yang kemudian menuangkan di kampungnya Sukowangi, sehingga di sana berdiri yang namanya Majelis Pada Suka. Bahkan sekarang sudah banyak, mungkin 70 lebih. Itu asal muasalnya. Bahkan di kampung sendiri juga sudah tercengang lah. Lah kok bisa seperti ini? Nggak percaya, setengah nggak percaya. Sampai ada di sana coba ngetes, coba baca, bukan Latin tapi coba baca. Bisa, ternyata bisa. Bingung, semua kebingungan, bisa begini, seperti membalikan tangan, langsung berubah. Saya selalu mendoakan teman-teman saya, sahabat saya semua, semoga kalian semua itu bisa ayo berbaik lagi. Ayolah, kapan lagi waktunya? Karena Allah sungguhnya itu mencintai hambanya itu ketika lagi kita susah, kita lagi hina, kita lagi banyak dosa. Allah selalu mencintai yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat lensa hitam, hari ini saya kehadiran seorang tamu spesial saya, seorang yang tadinya berkecimpung di dunia hitam, tapi alhamdulillah pada beberapa tahun ini beliau sudah insyaf, sudah bertaubat dan sudah kembali ke jalan yang benar, dan insya Allah menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Saya akan perkenalkan dengan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum Mas Mu'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Habib. Baik, ini nama aslinya memang Mu'i apa panjangnya ini? Nama saya itu asli Ramui. Ramui. Panggilannya Bang Mu'i ya? Kalau enggak Bang Gondrong. Oh, atau Bang Gondrong gitu ya? Kenal di musola itu Bang Gondrong. Saya itu pertama melihat Bang Mu'i itu ada di musola justru. Ya. Awalnya saya agak cukup kaget, ya ada orang yang gondrong tapi ada di musola dan rajin di musola, dari bersih-bersih kemudian ikut membantu kegiatan musola termasuk menjadi muadzin di musola Sayyidina Ali di Teluk Buyung, Bekasi Utara ya. Kebetulan musolanya itu pengasuhnya adalah kawan saya, Ustadz Abdul Wahab atau Kiai Haji Abdul Wahab ya. Selain beliau memang aktif di Majelis Munajat Pada Suka Bekasi, Ustadz Wahab juga aktif di Dai Kamtibmas Kota Bekasi. Luar biasa ya. Beliau sebagai ketuanya ya. Akhirnya saya tertarik untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Mas Mu'i. Kapan Mas Mu'i bisa dihadirkan di lensa hitam? Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa menghadirkan Mas Mu'i atau Bang Gondrong hadir di studio lensa hitam. Sehat Mas Mu'i ya? Sehat. Sebelumnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada lensa hitam ini. Waktu dulu saya pribadi itu merasa ya Allah, aduh gimana ya? Ya hidup saya itu zaman saya masih dari bujangan sampai punya anak satu pun masih seneng hobi minum-minuman ya. Lebih ke minuman keras itu. Minuman keras. Itu kira-kira tahun berapa itu mulai terjun ke dunia hitam? Itu dari semenjak jadi kapal. Itu kapal apa itu? Pesiar atau apa itu? Kapalnya kapal nelayan ya. Antar negara?
Enggak, Pekalongan sampai ke Batam, Sulawesi itu. Oh, masih di Indonesia tapi ya. Masih di Indonesia. Itu kenapa Mas Boy awal-awalnya itu bisa terlibat dalam dunia hitam seperti minuman keras dan lain sebagainya? Itu karena pergaulan, apa karena ingin coba-coba, Ya, apa karena faktor lain? ya karena pergaulan hidup di kapal itu pasti nggak jauh dari minuman, kedua dari judi. Walaupun tidak semua ya, Iya. mereka yang bentengnya kuat, imannya kuat, insya Allah nggak sampai ke situ ya. Itu, ya. Kebetulan saat itu mungkin Mas Mui sedang kosong jiwanya, rapuh imannya, barangkali ikut hal-hal yang negatif seperti itu gitu ya. Iya, iya. Nah, Ya, terus singkat cerita, pas saya pulang habis menyandar, saya itu habis pulang pergi disamperin temen semalaman. pulang dari Pulang dari kapal. pulangnya kemana waktu itu? Nah, waktu itu pulang ke rumah. Ke rumah di Ya di Pemalang. Pemalang, memang aslinya Pemalang aslinya ya. Menyandarnya di daerah Pekalongan ya kapalnya waktu itu. Kapal nyandar di Pekalongan, Mas Mui pulang ke Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah. Biasa kalau pulang teman-teman langsung nyamperin, ayo minum. Disitulah saya pergi minum nongkrong biasa di tempat base camp Di daerah kampung di Pemalang gitu ya. Pemalang itu. Jam 1 itu saya diantar, nggak kuat jalan, diantar sama temen bertiga. Nah, Itu sudah mabuk berat kondisinya. berat itu. Sampai masuk ke sawah apa ke got enggak? Nah, ya itunya parah lah ibaratnya. Sudah sangat parah, Ya, harus bisa, digotong. digotong. Ah, Sampai ke rumah, nah terus ibu saya ngomong sampai kapan nak kalau kamu pengen gini terus. Ibu itu yang bilang. Yang bilang ibu sih nggak ngelarang kamu minum Ya. atau main yang lain, tapi harus ngerti kondisi, jangan seperti inilah memalukan. Saat itu masih bujang ya? Ya masih bujang. Umur berapa kira-kira itu waktu itu? Sekitar umur 18 tahun. Oh, masih muda ya, sangat muda. Nah dari situ saya akhirnya, cuman saya pikir biarlah, yang penting saya nggak maling Oh gitu. Prinsipnya yang penting jangan maling Jangan saat, maling. saat itu ya. saat itu. Walaupun salah juga sebenarnya kan ya. Iya, benar-benar. Tapi ya saya terkesan dengan sosok seorang ibu saya itu. Beliau itu selalu berdoa terus, sholat subuhnya itu nggak pernah telat. Selama saya kecil nyampe gede segini pun, kalau subuh itu ke rumah pasti lihat ibu ada. Ibu pasti sebelum subuh sudah bangun, udah bangun. sholat subuh, mendoakan anak-anak ya. Ya, itu saya yang teringat sekali kemarin. Masya Allah. Itulah mungkin dari perjalanan doa seorang ibu itu ya yang membuat saya saat ini beralih, berpindah jadi pengen jadi orang bener lagi. Oh gitu ya. Itu perjalanannya berapa panjang itu? Misalnya dari 18 tahun terus sampai menikah pun masih ya, masih masuk ke dunia Masih itu jadi ya. dan masih kadang diajak teman berantem juga berantem. Masih berantem. Jadi selain minum, yang kedua berantem Ya, juga. berantem. Terus Kelihatan sih dari tampangnya ini memang jago berantem ini, kayak pendekar. di sini masih ada luka. Oh, itu bekas apa itu? Luka dikeroyok. Terus saya Dipukul batu waktu itu. waktu di pelabuhan saya jatuh pingsan. Oh, itu di pelabuhan. Oh ya, masih Saya kelihatan. ingat nih. Itu jahitan apa memang nggak dijahit? Jahitan nih langsung. Mas Mui itu nikah umur berapa? Saya nikah itu sekitar umur 23 tahun. 23 tahun, 18 tahun sampai 23 tahun itu masih berada di dunia gelap ya maksudnya ya. Masih senang, masih hobi. Saat itu hanya satu minuman apa ke pil atau ke serbuk, bubuk atau lainnya? Saya waktu masih bujangan ya, ini masih bujangan Ya, ya, masih bujangan. Zaman dulu kan masih doyan-doyan distro, Ya. obat. Itu sekalian saya ngobat itu, karena ngobat juga? ada pergaulan. Sampai ngobat ya. Iya, ya belinya dari pelabuhan. Gitu. Itu uang dari mana itu saat itu? Karena kerja dari kapal itu punya duit, pengen mabok apa aja bisa. Jadi hasil kerja keras kerja di kapal itu untuk minum, untuk ngobat juga saat itu ya. Iya. Ada sisa yang buat makan bagaimana? Ya ada pokoknya. Ada, tapi sebagian mungkin untuk hal yang negatif itu. Negatif. Pokoknya Coba. paling utama saya sisipkan dulu buat ibu, Ya. habis itu buat poya-poya. Oh, tapi sempat menyisipkan dari hasil kerja keras untuk orang tua, untuk ibu ya. Ibu masih ada saat ini? Alhamdulillah ibu masih ada. Ayah ya masih ada, bapak. Ya, apa udah almarhum 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. Artinya sempat mengetahui bahwa anaknya sudah insaf, sudah sadar, sudah kembali ke jalan yang benar. Seorang ayah itu sudah tahu berarti ya. Waktu itu saya baru-baru masuk
merasain, oh seperti ini ternyata kehidupan yang sebenarnya. Oh iya, selama ini ternyata saya itu minum-minuman, bergaul bebas itu nggak ada gunanya. Nah, Nggak ada gunanya saya ya. sadar. Baru menyadari. Iya. Ya waktu itu berarti saat itu ayah sudah tahu bahwa anaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, belum. Oh belum, saat meninggal belum ya? Belum. Masya Allah. Cuman saya udah berjalan 3 bulan. 3 bulan sudah mulai menyadari kekeliruannya, Keliruan, menyadari kesalahannya. Iya. Termasuk dari dosa yang saya perbuat seperti itu. Ya berarti gini, Sih. 18 tahun, nikah 23 tahun, kemudian punya anak pertama itu umur berapa? Jalan setahun dah. Oh jalan setahun sudah punya anak satu, Punya anak. itu masih kambuh bahasanya ya? Doyan, masih kamu. Masih kamu masih doyan. Nah yang ingin saya tanyakan, respon istri saat itu tahu apa enggak? Istri tahu, Sebelum nikah pun sudah tahu. udah tahu. Apa yang menyebabkan seorang istri masih menerima keadaan Mas Mui yang tadinya itu masih pemabuk bahasanya ya, sampai punya anak satu pun masih mabuk juga gitu. Itu apa yang membuat istri kok tetap mencintai Mas Mui gitu ya? Ya itu kan penting itu. Istri saya itu sangat luar biasa ya. Dia pun ngerti, tapi saya masih kalau ada istri masih ngumpet-ngumpet. Oh gitu, masih ngumpet ya? Iya, cuman kalau ketahuan mabuk, ya gimana lagi? Kalau sudah ketahuan reaksi istri gimana? Ya sih ya, diam seharian. Marahnya dengan diam ya? Artinya tidak setuju bahwa itu perbuatan yang buruk gitu ya, yang tidak seharusnya dilakukan apalagi sudah menikah gitu ya. Nah, terus waktu itu di kampung saya itu ada pembangunan musola. Saya ingat itu kisaran 4 tahun yang lalu. Saya di situ alhamdulillah terketuk hati saya. Ya. Wah, kapan lagi nih? Kapan lagi membalas keburukan dengan kebaikan gitu ya? Nah, seperti itu. Memang keahliannya selain profesinya kan tadi di kapal. Iya. Saya dengar-dengar Mas Mui itu punya keahlian di bidang bangunan ya. Iya. Lebih ke apa spesifiknya? Alhamdulillah apa aja? Dari kayu, terus listrik bisa, konstruksi bisa, tembok juga bisa ya. Bisa. Masya Allah luar biasa nih sahabat-sahabat lensa hitam. Keramik, plafon juga. Dan ini yang sekarang menjadi profesi sesungguhnya. Sesungguhnya sekarang ini. Ahli di bidang bangunan ya, luar biasa. Tapi sebelum berbangunan saya pernah jualan juga. Jualan apa itu Mas Mui? Jualan nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ternyata bisa masak juga. Alhamdulillah. Masya Allah, ini banyak ahlian ternyata ini Mas Mui ini. Nasi goreng. Sampai 1,5 tahun. Nah di situ akhirnya saya langsung kerja proyek lagi, belajar dari situ proyek. Nah jadi saya tekunin di proyek itu. Sehingga jadi ahli lah di bidang proyek. Proyek itu dalam arti bangunan, konstruksi dan lain-lain sebagainya ya. Iya. Nah saya kembali ke tadi, saya menarik itu Mas Mui ketika pulang kampung ada pembangunan musola di kampungnya ya. Iya. Kemudian Mas Mui tergerak hatinya untuk memperbaiki segala kekurangan selama ini yang dicap sebagai orang yang buruk barangkali di masyarakat ya. Iya. Karena berkecimpung di dunia hitam, mabuk dan lain sebagainya. Mungkin saat itu di mata masyarakat Mas Mui orang yang jelek lah ya. Iya. Nah kemudian begitu ada pembangunan di musola, Mas Mui mengabdikan dirinya untuk ikut terlibat di pembangunan musola. Seperti apa itu kira-kira proses perjalanannya ikut terlibat di musola tersebut? Sejauh mana? Apa hanya ikut-ikutan? Apa sebagai leadernya? Apa sebagai pelopornya? Silakan diceritakan Mas Mui. Iya, waktu itu saya dengar ada panitia bangunan itu ngomong rapat ya, alhamdulillah di tanah di sekolahan SD ini di pojok kata kepala sekolahnya, saya ingat kepala sekolahnya itu Pak Guru Daryati namanya, itu katanya ngomong sama orang-orang lingkungan, tanah bangun musola aja daripada buat nongkrong-nongkrong orang mabuk. Saat itu Mas Mui jadi kepala proyeknya, pelopornya atau ikut membantu saja? Saya itu di situ langsung terjun dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Artinya dari konsep bangunannya, bentuk bangunannya Mas Mui bisa menggambar itu? Ya, alhamdulillah itu. Oh, subhanallah. Jadi proses menggambarnya, sampai proses finishing itu Mas Mui ikut terlibat saat itu? Saya yang terlibat langsung. Malah di situ operatornya saya langsung disuruh sama, waktu itu saya ingat ada di situ Ustadz namanya Ustadz Abdul Hasan dan Pak Hijam Jamuri, termasuk wanita yang lain itu. Udah itu Mas Mui aja yang jadi operatornya. Ya, kalau bahasa awamnya kepala proyek gitu ya? Iya. Wah, subhanallah luar biasa. Mungkin saat itu pandangan masyarakat ke Mas Mui buruk, jelek,
hina kemudian berubah, pelan-pelan berubah menjadi baik ya. Oh masya Iya. Allah, seorang preman, seorang pemabuk kok bisa menjadi pelopor pendirian musola di kampungnya. Kalau boleh tahu itu musolanya dinamain musola apa itu? Musolanya itu namanya musola Baitul Mukminin. Baitul Mukminin. Jadi Iya, rumahnya musola orang-orang Baitul beriman ya. Mukminin. Iya, Yang tadinya tempat tongkrongan mabok orang Tempat Mas Mui dan kawan-kawan ya. iya, di situ. Sekarang menjadi Tempat ibadah. tempat ibadah. Subhanallah, luar biasa. Ini nggak beda jauh sahabat-sahabat lensa hitam. Iya. Kalau kita tarik ke Jakarta itu dulu ada namanya lokalisasi WTS ya, Wanita Tuna di Iya. Kramat Hmm. Tunggak ya, Iya, iya. yang sekarang berubah menjadi Islamic Center. Nah ini miniaturnya seperti Mas Mui yang tadinya tempat tongkrongan anak-anak negatif, mabuk, berantem, kemudian berubah menjadi musola. Dan pelopornya adalah Mas Mui, orang yang saat ini ada di depan saya. Iya. Mas Mui, sebelum melanjutkan kisahnya Iya. atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan, kita Siap, ngopi siap. dulu. Oke. Ngopi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput kopinya. Enak ya? Alhamdulillah. Pahit. Enak mana sama yang dulu sebelum sadar? Enak sekarang. Enak sekarang ya, subhanallah. Itu sudah ditinggalkan ya. Jadi sahabat-sahabat yang saya hitam, Mas Mui itu sudah lama meninggalkan. Jadi ini menceritakan bukan kebanggaan sebagai pemabuk dan orang yang pernah terjun di Bukan. dunia hitam, bukan, tapi sebagai rasa bahagia, tahadus binikmah bahwa saat ini Mas Mui sudah kembali jalan yang benar, kembali jalan yang baik. Iya. Jadi sebagai ibroh kepada teman-teman semua bahwa dunia hitam yang pernah dilakukan oleh Mas Mui itu tidak ada gunanya sama sekali. Nggak ada gunanya. Dan alhamdulillah salah satu karomahnya ya dari seorang ibu mendoakan tiap saat, tiap waktu sholat, sampai berpuluh-puluh tahun dengan sabar dan ikhlas membuahkan hasil anaknya saat ini kembali ke jalan yang benar. Profesinya luar biasa, dari pedagang nasi goreng, pedagang keliling, kemudian sekarang menjadi ahli bangunan lah ya. Bahkan saya dengar-dengar sekarang sudah menjadi kepala proyek ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di mana saja itu? Pokoknya dari Bekasi, Jawa Timur, terus daerah Priok, daerah Tangerang. Alhamdulillah kemarin udah di Banten. Katanya ada PT, dulu pernah kerja juga sih, cuman Ya. sekarang alhamdulillah saya dipakai lagi. Oh, dipakai lagi, ditarik lagi karena memang melihat pekerjaan Mas Mui ini bagus, amanah ya. Mungkin seperti itu. Pandangan orang alhamdulillah Iya. berubah menjadi baik. Baik Mas Mui, kalau anak sudah berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 3, Udah 3. Yang pertama umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Posisinya ada di mana, laki atau perempuan? Sekarang alhamdulillah di pondok pesantren. Pondok pesantren, subhanallah, luar biasa ini sahabat-sahabat lensa hitam. Ya katakanlah orang yang mungkin dulu dicap negatif, sekarang bisa memesantrenkan anak ya. Kalau boleh tahu di mana pesantrennya itu? Pesantrennya di daerah Tangerang, Pondok Cabe. Pondok Cabe. Nama pesantrennya apa? Pesantrennya Umul Qura. Umul Qura. Di bawah asuhan siapa itu? Hasilnya Kiai Haji Raden Syarif Ahmad. Oke, Haji Raden Syarif Ahmad yang cukup populer ya di TV One, Iya. kemudian di beberapa tempat pengajian ya. Iya, benar. Itu juga salah satu guru saya, guru kita semua. subhanallah. Alhamdulillah. Jadi nyambung kita ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Kalau Iya. yang kedua laki perempuan? Yang kedua itu laki 8 tahunan 8 tahun, berarti usia SD. Sekarang di mana? di kampung di Pemalang. Oh, masih sekolah di kampung. Tapi ngaji juga barangkali di kampung ya. Iya. Sama ibunya ya. Sama ibunya. Masya Allah. Terus satu lagi? Yang satu lagi sekitar 3 tahun lebih, perempuan. Nanti harapannya yang 2 anak ini belum dipesantrenkan mau dikemanakan? Insya Allah kalau saya diberi umur panjang dan dikasih kesehatan terus, saya berharap itu diri saya sehat yang paling dalam itu. Ya. Anak semua saya pesantrenin. Masya Allah, luar Saya biasa. udah niat dari dulu. Dari zaman sejak saya- kesadaran itu muncul kembali, Iya, menjadi pribadi yang baik, iya, insya Allah seperti saat ini punya komitmen bahwa anak nanti pengen dipesantren semua agar dapat ilmu, dapat Iya, iya. akhlak, dapat keberkahan dunia dan akhirat ya. iya. Karena Kenapa? menurut saya pribadi dosanya kan udah banyak lah ya. Dosanya udah banyak. Jadi Ya. saya itu
masa di saya itu orang kotor sekali, kotor banget. Jadi gimana caranya kalau ibaratnya pada saya belum keterima, sebenarnya kan saya punya anak Simpanan akhirat. Nah, Masya Allah. makanya saya berharap kalau ibadah saya nggak terima, seenggaknya saya itu menyalurkan anak saya ke pesantren. Mudah-mudahan dengan doa anak soleh soleha yang akan menolong saya bapaknya. Masya Allah, amin 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 ya Saya Allah. seperti itu, Ustaz. Salah satu kebanggaan orang tua adalah ketika anak itu menjadi soleh dan solihah, dan mendoakan kita di saat kita masih ada maupun di saat kita sudah tiada. Salah satunya adalah amal kita mesantren anak, mereka belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah dan lain sebagainya, maka kita akan metik pahalanya sampai Amin. kapanpun. Amin. Ya, subhanallah. Mas Mu'i, jadi saya kan terkesannya memang melihat pertama Mas Mu'i itu ada di musola Sayyidina Ali ya, benar, di Bekasi Utara, Iya, di benar. bawah asuhan Kiai Abdul Wahab. Iya, benar. Di situ saya melihat kok ada orang yang seperti ini, gondrong, tapi kok rajin itu. Terus saya lihat-lihat lagi, selain rajin bersih-bersih, juga bisa mengerjakan beberapa kerjaan bangunan gitu. Oh ternyata begitu telusuri ahli gitu. Nah itu yang sekarang menjadi profesi Mas Mu'i dan keluar dari dunia hitam itu ya. Nah selain itu saya juga mendengar bahwa Mas Mu'i itu juga aktif di pengajian. Ya alhamdulillah, saya aktif di pengajian. Apa pengajian apa itu? Ya itu perjalanan juga sih ya. Pertama kali ikut ada di musola itu, kemudian ikut pengajian ya? Belum. Oh belum, saat itu belum? Saya itu pertama merasa pengen jadi orang benar itu waktu dari musola di kampung itu. Ikut bangun musola, nah hati saya begini, saya pernah ngomong sama ustadznya, Ustadz, insya Allah kalau musola ini belum jadi, saya nggak merantau. Oh, sampai bilang, punya komitmen seperti itu. gitu. Pokoknya musola di kampung harus jadi dulu, Harus jadi, baru merantau lagi. Ya. Sampai saya ngomong begitu, banyak orang. Cuman habis pulang saya ada mikir, aduh, saya keceplosan. Sedangkan saya itu gimana ya? Harus mencari Nafkah. untuk keluarga ya. Iya. Sementara ini sudah ngomong seolah-olah menjadi nazar ya. Iya. Jadi nazar. Nah ini saya ya udah, saya sama istri sempat berantem juga tuh. Sempat berantem karena beda Karena pikiran. beda pikiran. Istri itu ngomong, kenapa harus si Mas yang ikut nyampe selesai? Ya. Kan banyak orang. Kan jadi gilir katanya. Saya bilang sama istri saya itu, maaf, ini kan kesempatan, kesempatan Mas. Kapan lagi kalau saya pengen bener ya ini tempat. Mungkin ini jalannya. Jalan pertama untuk menuju benar ya. Jadi benar. Luar biasa. Setelah ini saya, akhirnya saya kerjain. Nah, di situ saya nggak ada pikiran dibayar, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada pikiran untuk dibayar. Nggak ada sama sekali, nggak ada pikiran Dan dibayar. memang tidak dibayar. Tidak dibayar saat itu. Pertama awal ya seminggu nggak, 2 minggu. Nah lama-lama alhamdulillah dari panitia ada yang ngasih, ada gitu yang ya, ngasih. ada yang ngasih. Nah, Mungkin tidak sesuai dengan harian, ya. ada sesuai, cuman Tapi ini sebagai uang tali kasih barangkali dari panitia ya. Iya, karena dari panitia saya sebagai tukang pertama yang untuk menyelesaikan bangunan ini. Ya. Sedangkan bangunan itu tanpa cuma gambar bangunan jadi aja, tapi strukturnya nggak ada. Nah itu kalau boleh tahu musola itu sampai jadinya itu dananya dari mana? Dananya ya dari Swadaya masyarakat ya. Kebanyakan pada ngasih bahan. Oh bahan material, bahan mentahnya ya. Iya. Sebelum itu banyak hujatan di situ. Oh banyak hujatan juga. Hujatan. Ketika pembangunan musola itu pasti banyak pandangan negatif miring ya. Sampai saya pun bertengkar sama Ustadz gara-gara saya minum waktu itu. Ah masih minum juga? Iya masih minum. Oh jadi Mas itu masih kambuh ya? Masih ya? kambuh. Sambil bangun musola masih suka minum gitu? Masya Allah ini kambuh lagi. Jadi posisi bangun musola itu ada teman saya biasa, ayo kita beli berakal. Oh ada yang apa bahasanya itu bisik-bisikin lah ya? Buat tangan ngecor. Oh biar kelihatannya lebih semangat lagi. Oh itu meskipun sebenarnya jalan setan untuk kembali ke dunia hitam ya sebenarnya ya. Kita lagi masih minum tuh. Kebetulan nggak sengaja ada ustadz datang. Ya. Gimana caranya bikin musola mabuk gitu? Katanya. Ini kan tempat ibadah. Gimana caranya ntar nanti? Gitu. Ya pokoknya. Ya ustadz waktu itu. Terus saya jawab, Ustaz, ini saya ini rombongan toko mabuk semua loh, muda-muda.
Oh, memang saat Waktu itu yang rame-rame. ngerjain Iya. mantan pemabuk bahasanya ya. Mabuk itu. Nah, di situ saya ngomong, Ustaz jangan ngomong masalah mabuk. Kalau mabuk kan orangnya, belum tentu musolanya mabuk. Saya bilang gitu sama Ustaznya. Jawabannya cukup Iya. logis ya. Iya. Masuk akal. Dijawab Ustaz, dijawab lagi, Iya. dijawab lagi. Wah, dasar orang geblek katanya. Oh gitu, dibilang orang Iya. geblek, tapi nggak melawan saat itu kan. Nah, saya ngomong, bodo amat. Sekarang terus saya jawab. Yang penting programnya musola jadi gitu Iya. ya. Saya jawab begini, Ustaz, nggak usah ngomong masalah gitu orang mabuk, yang penting ini musola jadi. Daripada situ bisa ngomong tapi nggak mau bantu, Oh, gitu. ngomong doang. Oh, Ya, gitu. demi Allah ngomong seperti itu, saya ingat Iya, itu. Akhirnya Ustaznya langsung pergi. Oh, langsung pergi. Nah, di situ orang teman-teman pada semangat, ayo kita orang pemabuk harus di musola ini. Dengan ini. Masya Allah. Sambil minum ya kita ya, boleh. Iya, Ustaz? siap, 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 siap. Jadi walaupun kita berbuat baik, itu setan masih membisiki kita untuk kembali ke jalan yang Iya. buruk ya. Juga ada orang-orang tertentu yang kemudian tidak suka dengan Iya. kita, itu pasti. Mm-mm. Tapi itu jalan terus sampai musolanya jadi. Dan insya Allah kapan-kapan saya pengen lihat musola itu. Silakan. Kita silaturahmi ke kampungnya Mas Mui ya. Iya, iya, iya. Jamaahnya sudah banyak kelihatannya ya. Alhamdulillah udah rame. Sudah rame. Iya. Sudah rame, bahkan katanya saya dengar sih, baru dengar informasi itu ada majlis munajat di sana ya. Iya, itu ya gimana ya? Luar biasa ya. Intinya itu pada akhirnya semua orang bahagia dengan didirikannya musola itu. Iya. Dan lingkungan sekitar semua mendukung, beribadah bareng-bareng di sana, mengaji bersama, taklim bersama, kemudian juga ada zikir munajat Munajat. bersama di sana ya. Mm-mm. Subhanallah, luar biasa. Itu saya kalau bicara munajat itu berat ngomongnya ya. Ya, Karena pribadi saya itu gimana ya, saya kan nggak bisa ngaji. ada kesan sendiri. Oh ya baik, sahabat-sahabat Lensa Hitam, ini ada yang sisi menariknya. Kemudian ketika sudah di musola Sayyidina Ali di Bekasi Utara ya, Iya, dan bahkan Mas Mui itu sekarang tinggalnya di musola itu. iya, Ya, musola yang dibawa Ustaz Abdul Wahab iya. itu lambat laun akhirnya belajar membaca Al-Quran ya. Ya alhamdulillah di situ saya belajar ngaji. Itu awalnya mimpi juga di musola itu. Oh, ada mimpi juga? Mimpi juga. Dari proses mimpi ya? Terus mimpi. Mimpinya gimana? Bisa diceritakan? Jadi waktu itu saya ingat itu malam minggu itu hujan gede banget. Saya habis main dari teman. Ya. Saya lewat dari Teluk Buyung, saya lewat Teluk Sumarekon. Nah, hujan gede jam 1 nggak berhenti, Ya. hujan petir. Nah, di situ saya akhirnya minggir, mau kemana ya? Saya mau ini akhirnya Ya. ada musola, ingat musola. Wah, di situ Oh, sebelum awal masuk musola itu ya, tadinya memang nggak kenal sama sekali ya? enggak, saya kata Karena memang kehujanan, iya, terus minggir. minggir. Ketemulah musola itu. Terus saya pulang, saya masuk ini saya mampir di musola. Ya. Saya di situ saat saya kan udah ini ya apa namanya, dengan perjalanan saya ke Jakarta itu menemukan sebuah majelis. Ya. Nah ya termasuk majelisnya munajat ini. Ya, majelis munajat yang isinya adalah zikir Pikir. Al-Quran, Ya. kemudian ada doa-doa Mm-mm. para nabi di dalam Al-Quran ya. Ya, saya ikut juga ternyata, karena memang kebetulan itu lagi-lagi itu yang punya musola itu adalah kawan kita seperjuangan, Ustaz Abdul Wahab itu. Nanti saya akan hadirkan Ustaz Abdul Wahab Iya. sebagai testimoni Iya. tentang Mas Mui selama di sana seperti apa kesan dan pesannya gitu ya. Tapi yang jelas kesan ketika masuk di musola itu semakin menemukan jalan kebenaran gitu ya. Jalan kebenaran di samping memang jadi taat ibadah, Iya. Amin. sholat 5 waktu, ikut bantu bersih-bersih, ikut adzan dan muadzin di situ ya. Termasuk ikut kegiatan-kegiatan ustadznya ya. Ustadznya. Bahkan mendampingi di beberapa tempat Iya. ya. Sebelumnya kan saya di Setu. Ngapain di sana situ? Nah, pertama saya ikut majelis itu di Setu. Oh, ikut majlis munajat Setu Setu saya Bekasi, mana itu Setu itu? Setu itu Bekasi Bantar Gebang ya. Oh, daerah Bantar Gebangnya ya. Iya. Itu saya pertama ikut. Nah, saya lagi main-main 14. Soalnya akhirnya ada musola situ, saya mampir. Nah, saya tidur di musola itu sekejap 1 jam, saya ingat. Nggak ada tutup setengah jam. Ah, itu yang proses mimpi itu. Mimpi. Ya. Nah, musola itu ambruk. Musolanya di mimpinya ambruk. Saya Ya. ketibanan, masya Allah.
sebenarnya tolong-tolong, nggak ada yang nolongin waktu itu. Saat itu. Saat itu Saat itu sendirian di musola. sendiri. Masya Allah. Yang Padahal satu itu saya sepi ya. karena berteduh. Ya. Iya, karena berteduh. Nah, saya kan baca, saya kan punya amalan, saya baca amalan saya. Ya. Karena saya yakin dengan amal ini. Saya baca-baca, nah mimpi itu ambruk musola. Nah, saya bingung, gitu. Tolong. Nah, datang seorang ustadz yang nolong saya. Yang katanya imam musola itu nolong saya. Oh, iya. Nah, kenapa Pak Mas? Ini tiba di ustadz, ini saya digotong, diangkat, ustadz ngomong, ya udah. Mas dari mana? Saya dari sono, dari Malang. Nah, di sini iya, ini saya mau Berteduh. Saya ingat bahwa saya itu berteduh. Ya. Mimpinya saya ingat saya berteduh. Nah, tiba-tiba musul ambruk, saya ingat kayak orang hidup nyata. Ya, itu di mimpinya, seperti nyata. Saya bangun, hanya mimpi. Nah, Ustadz itu yang menyelamatkan saya. Beliau itu berpesan gini, Mas, ntar kalau udah sembuh datang ke sini ya kita bantu musola ini. Ya. Oh, itu di mimpinya. Masya Allah. Hanya saya main tuh ke rumahnya. Nah, ternyata di situ ada majelis. Ya, yang setiap malam Jumat. Iya. Munajat, wah pas banget. Ya. Baca munajat itu yang saya amalkan ternyata. Oh, ternyata ada kesamaan. Kesamaan. Yang diamalkan dengan yang dibaca di munajat. Karena munajat lebih lengkap. Baik, sampai sini Mas Muhi. Kisahnya begitu luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Lensa Hitam, ini Mas Muhi ini sangat menginspirasi kita semua. Bahwa perjalanan seseorang itu dari keterpurukan masuk ke dalam lembah hitam, kemudian menjadi orang yang cukup baik saat ini, taat beribadah dan memiliki skill pekerjaan yang baik, dan kemudian mengabdikan dirinya di musola dan majelis ya sampai saat ini. Ini kan luar biasa, bisa menjadi iktibar kita semua bahwa kita jangan pernah melihat orang itu dari fisiknya saja. Kita tidak tahu orang yang baik kemudian nanti akhir hidupnya jadi buruk, kita juga nggak tahu. Ada yang justru orang yang sebaliknya, ada yang tadinya buruk tapi masa akhir hayatnya itu menjadi orang yang baik. Oleh karena itu pesan kita semua jangan sampai memandang orang dari fisiknya dan sesuai dengan prasangka buruk pikiran kita dan getaran hati yang dari setan itu menjas orang, pasti orang buruk akan berakhir buruk. Tidak seperti itu. Kalau kita ikat, guru-guru kita pesan, kalau kita melihat orang tua, maka yakinilah bahwa orang tua itu lebih banyak amalnya dari kita. Kalau kita melihat anak yang lebih muda dari kita, kita juga harus ingat bahwa anak muda itu dosanya pasti lebih sedikit daripada kita. Ketika kita melihat orang yang buruk di mata masyarakat, di mata orang lain, jangan kita juga ikut berprasangka buruk. Siapa tahu dia akan lebih baik dari kita. Nah, kita yang kadang-kadang sudah merasa baik, belum tentu kita akan terus baik. Oleh karena itu, waspada dengan prasangka hati, dengan prasangka buruk kita kepada orang lain, yang menyebabkan amal kita menjadi hancur, sirna, sia-sia. Nah, sahabat-sahabat Lensa Hitam, di Islam banyak kisah-kisah menarik yang bisa menjadi inspirasi kita. Seperti misalnya Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang yang pemabuk, yang tenggelam di dunia hitam itu, kemudian menjadi Masya Allah luar biasa akhir hidupnya ya, menjadi pujanggawan, menjadi ulama, bahkan ada yang bilang menjadi wali gitu ya, orang yang dekat kepada Allah dan menjadi ikon orang yang baik. Sehingga ketika kita baca misalnya ilahi lastalil firdausi ahla dan seterusnya, itu ingat itu syairnya Abu Nawas saat mulai bertaubat dari dunia hitam. Kita juga ada dalam kisah itu Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah adalah seorang pelacur sebelumnya. Seorang pelacur yang tenggelam di dunia malam, menjadi kupu-kupu malam, tapi pada akhirnya menjadi wali perempuan yang luar biasa. Yang setiap orang pasti muslim kenal dengan Rabiatul Adawiyah. Dan beliau menjadi tokoh sufi yang sangat terkenal, menjadi ahli surga. Karena itu sekali lagi jangan pernah memandang buruk kepada orang lain, meskipun di pandangan kita, di pandangan orang lain, orang tersebut adalah buruk. Salah satu contohnya adalah Mas Mu'i, yang tadinya kita nggak mungkin kelihatannya melihat beliau ini, nggak mungkin, apalagi pergaulannya dari tempat-tempat yang dekat dengan kemaksiatan ya. Tapi alhamdulillah pada saat ini mempunyai hidayah, dan hidayah dari Allah dijemput juga oleh Mas Mu'i
dengan hadirnya orang-orang yang baik di sekitar kita. Nah, karena itu saat ini saya akan coba undang Ustadz Abdul Wahab yang saat ini menjadi pembimbingnya Mas Mu'i ya, pengasuh musola, termasuk Guru saya ini. gurunya Mas Mu'i, juga pengurus ya, ketua Majelis Munajat ya, Majelis Munajat. Baik, nanti insya Allah teman-teman nanti akan kita undang. Kebetulan saya juga sudah kontak beliau untuk hadir di tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Insyaallah. Ustaz, duduk dulu. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang. Ustaz, kita juga kehadiran sahabat saya sekaligus guru dari Mas Ramui. Mas Ramui yang tadi berkisah tentang perjalanan hidupnya dari dunia gelap, dunia hitam, kemudian sampailah ke musola Sayyidina Ali di Bekasi Utara di bawah asuhan sahabat saya. Pas banget ini, Abdul Wahab, atau biasa disebut Ustaz Abdul Wahab ya, gampang gitu ya. Nah, ini saya ingin saya katakan kepada Ustaz ini kesan-kesan apa dan seperti apa melihatnya Ustaz Wahab ini ke sosok Mas Mu'i dari perjalanan sebelumnya sampai saat ini. Mohon diungkapkan Ustaz bagaimana pandangannya. Terima kasih kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, memang perjalanan awalnya seperti bagaimana ketika kemudian hadir melalui proses yang panjang sebetulnya itu. Kemudian pada akhirnya cinta, diawali cintanya itu melalui wadah Padepokan Dakwah Kali Jaga, Majelis Munajat, tersentuh, bahkan mengisahkan awalnya memang mungkin karena sering bermajlis diperkenalkan ini juga ya mungkinlah sama saja gitu. Sama saja awalnya begitu ya. Awalnya. Tapi ketika kemudian Allah mengarahkan dan menggiring menunjukkan, ternyata wah ini saya merasakan hal yang sangat luar biasa ini yang disampaikan beliau nih. Kemudian dari hal yang sangat luar biasa ini menyentuh, menetes, menusuk sampai sedalam-dalamnya dalam kolbu. Subhanallah. Dan dari situ alhamdulillah perubahan pelan tapi pasti sampai mengikrarkan dirinya untuk bisa berkhidmat. Berkhidmat dengan kita. Tidak hanya sebatas dengan saya tapi dengan kita. Sampai mengikrarkan dirinya supaya bisa lebih dekat dan lebih intens barangkali. Maka tinggal di musola Sayyidina Ali. Saya perhatikan sangat luar biasa perjuangannya, sangat luar biasa. Baik itu perjuangan dalam rangka berhijrah kalau kata orang sekarang gitu ya. Sangat luar biasa. Dunia putih gitu ya. Itu bukan perkara yang mudah. Ya, betul. Bukan perkara yang mudah. Untuk bisa secara totalitas berhenti, beralih peradaban barangkali. Ini bukan perkara yang mudah. Apalagi yang sudah candu tadi ya, nyandu ya. Bukan candu lagi. Ini di kampungnya terkenal sekali. Terkenal pemabuk, bahkan kon berantem tadi Ustaz. Tanpa diketahui oleh beliau, Ya, saya telusuri. mencoba mencari tahu ya sebenarnya siapa nih backgroundnya ya, Betul. seperti apa. Dan betul, hanya sebatas kisah belakang lah. Ya. Tidak lain daripada itu. Sehingga ibarat kata kalau kita murbait ini mubautnya ini murnya yang pas yang mana? Yang pas yang mana ya, betul ya. Ya. Harus klop ya. Harus klop. Dan alhamdulillah setelah berkhidmat di musola Sayyidina Ali sangat luar biasa. Ya. Sampai musola didandani, Oh iya ya, sampai musola renovasi ya. direnovasi, beliau Dicek, dicat, dibersihkan, termasuk muadzin. mati. Jadi langsung Bahkan kalau ketika saya lagi uzur kemana nggak ada orang ngimamin. gimana, subhanallah. Sudah. Emang nggak cerita, tapi ya saya mengetahui itu dari ya. orang terdekat. Artinya apa? Saya lebih melihat kepada upaya niat baik dan perubahan yang harus dilakukan ini yang dan ini sehingga menimbulkan kesan yang sangat mendalam dari beberapa jamaah, antaranya salah satunya nih ada Mas Mu'i ini, dan sampai kemudian ada ikrar anaknya sih bisa masuk pesantren. Ya, tadi sudah berpisah Ustaz. Oh ya, dan alhamdulillah
Memang yang bikin bingung barangkali kalau saya itu melayaninya kok adem-adem aja, nyantai-nyantai aja. Saya senang dilihat seperti itu. Tidak terlihat kerja kerasnya, prosesnya ya, nah, kesan yang muncul kayaknya pahit, ternyata pada akhirnya manis. Berbuah manis. Sahabat-sahabat lensa hitam, ini sebuah metamorfosis dari seorang Mas Mu'i yang diceritakan oleh gurunya yaitu Ustaz Abdul Wahab. Begitu hebat ya perjalanan itu, meskipun banyak tantangannya, tapi alhamdulillah Mas Mu'i sampai saat ini menjadi pribadi yang cukup baik dan terus akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya saya juga dengar Ustaz, jadi Mas Mu'i itu selain memang rajin membersihkan musola, merenov musola, mempercantik musola, ternyata beliau juga diam-diam itu mengaji dengan Ustaz Abdul Wahab ya. Oh iya. Bisa diceritakan Ustaz seperti Masya apa Allah, itu? ya alhamdulillah. Jadi karena semangatnya yang sangat luar biasa, perubahan total yang diinginkan, hijrah kafah itu betul yang diharapkan, sehingga sampai dengan belajar mengaji. Kadang-kadang orang kalau sudah usia itu pada malas ngaji. Males. Tapi ini semangatnya yang sangat luar biasa. Belajar tahsin, Ya. di samping tahsin itu, alhamdulillah kita juga ada rutinitas setiap subuh. Setelah sholat subuh itu kita baca, beliau menyimak sambil membaca di kitabnya itu, munajat. Ini beliau itu yang kemudian menuangkan di kampungnya Sukowangi, sehingga di sana berdiri yang namanya Majelis Pada Suka. Baik. Bahkan sekarang sudah banyak, mungkin 70 lebih. Salah Itu satu inisiatornya adalah asal Mas muasal. Mu'i. Oh ya baik, saya mendengar itu Ustaz. Jadi setelah Majelis Munajat Bekasi berdiri cukup panjang, kemudian tumbuhlah majelis berikutnya di Pemalang. Ya, di Dan saya Sukowangi. dengar-dengar menjadi talangnya, pembawanya adalah Mas Mu'i itu ya. Betul, Subhanallah. betul, Mantan preman Ustaz. betul. Mantan dulunya pemabuk, Ya betul. sekarang menjadi pembawa Ya. munajat. Sehingga Hmm. ada rasa tanggung jawab, Ya. ingin membuktikan kepada khalayak masyarakat sana Ya. dan jamaah bahwa dulu iya saya seperti itu, Gelap dulu ya. tapi sekarang itu bukan seperti dulu. Itu yang menimbulkan semangat yang luar biasa untuk belajar. Ya, baik. Dan alhamdulillah terus perkembangan pertumbuhannya kita amati, artinya perubahan itu Ya. baguslah. Tinggal tahapan selanjutnya dalam untuk perbaikan-perbaikannya. Baik, kalau biasanya ini Mas Mu'i sudah bisa baca Arabnya, sudah bisa sama saat ini. Alhamdulillah Sudah ya. sudah. Ketika tahsin dengan saya itu bukan Latin, ini tahsin sudah langsung Arabnya. Sekarang. Arabnya. Sekarang. Bahkan kata saya dengar-dengar sama Ustaznya, jangan sampai membaca Latin sekarang, karena akan fatal ya. Jadi ini Nggak boleh. sekali lagi sahabat-sahabat lensa hitam, bahwa seorang murid yang sukses biasanya pasti ada peran serta guru yang gigih, guru yang membimbing dengan ikhlas, yang tulus, terus akhirnya menjadi murid yang sukses. Dan ini Ustadz, saya sempat dengar juga, Ya. bahkan di kampung sendiri juga sudah tercengang lah. Ya. Kok bisa seperti ini? Masya Allah, sampai kita terharu ya. Jadi di kampungnya Mas Mu'i itu, Di kampung. Pemalang ya, Pemalang. Pemalang Jawa Tengah. Nggak percaya, Nggak percaya. setengah nggak percaya. Sampai ada di sana coba ngetes, coba baca, bukan Latin tapi coba baca. Bisa. Ternyata bisa. Bingung, semua kebingungan, Masya Allah. semua kebingungan. Bisa begini, seperti membalikkan tangan, langsung berubah. Ini saya dengar juga selentingan kabar ya, namanya kita juga banyak teman di sana. Itu sampai heran, ini sebenarnya yang membawa munajat sampai sini, begitu dengar ternyata Mas Mu'i pada kaget. Kagetnya, masa sih tukang mabok bahasanya kok bisa membawa sebuah majlis sukses di Pemalang gitu, di kampungnya. Dan jamaahnya sekarang luar biasa, dan jamaahnya itu justru ustadz-ustadz gitu. Betul. Dari ustadz muda sampai ustadz sepuh. Sampai ada kiainya. Sampai kiai-kiainya banyak di situ ya. Luar biasa. Ibunya juga banyak. Luar biasa. Alhamdulillahnya di Sukawangi sekarang itu sudah masuk sesepuh Kiai pula ya. kiai. Masya Allah. Alhamdulillah, ini berkah yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau kita
ingat dengan ini ya haru yang sangat dalam. Beliau sudah mau meneteskan air mata, cuma ditahan gitu. Dan saya mendengarkan cukup haru, dan ini luar biasa. Subhanallah. Jangan pernah kita melihat orang yang dipandang buruk orang lain Betul. dengan keburukan pula, dengan sama kita melihat keburukan mereka. Ternyata seorang preman, seorang mantan pemabuk bisa mendirikan majlis munajat. Sangat luar biasa. Ustaz, bukan kita kurang rindu, kurang kangen dengan pertemuan ini, tapi lagi-lagi waktu yang membatasi kita. Terakhir Ustaz, harapan kita jangan sampai Ustaz sampai bosan membimbing siapapun yang hadir di majlis panjenengan, termasuk siapapun yang datang, baik itu mantan preman, mantan pelacur, mantan begundal, sekalipun orang jelek tetap diterima saja. Salah satunya adalah Bang Mu'i yang bisa diproses dengan baik dan di sana mendapatkan perjalanan hidayahnya sampai saat ini luar biasa. Nah, terakhir saya akan ke Mas Mu'i. Mas Mu'i, setelah ada metamorfosis dari yang gelap menuju yang terang, harapan dan keinginan atau kesan dan pesannya yang kedepannya mau seperti apa bisa disampaikan barangkali untuk itibar, untuk pelajaran bagi sahabat-sahabat dan saya. Silakan Mas Mu'i. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Ibu. Yang paling berkesan itu bahwa hidup di dunia yang istilahnya hitam dalam tanda kutip burung aku ke apa itu insya Allah ada masanya. Ada masanya untuk ada kembali masanya ke jalan untuk yang benar. berubah jadi jalan yang benar. Yang penting kita diniatin, yakinlah bahwa Allah itu selalu memberi jalan ya. Jalan untuk siapapun yang mau bertobat, apa yang Mau mendekatkan diri kepadanya, insya Allah ada semua jalannya, lewat apapun jalannya, termasuk lewat majelis, apa lewat menolong seorang, apa lewat dari siapa, ada semuanya. Ada semua, subhanallah. Tergantung kitanya itu mencintai apa enggak. Menjemput hidayah itu Itu. Karena saya yakin seyakinnya Allah itu udah menyiapkan semua hidayah semua orang mungkin ya. Semua kalau saya bayangin diri saya sendiri, saya koreksi diri sendiri, saya hayalin dalam gelapnya sendiri itu yang ada itu Allah itu sudah menyiapkan hidayah semua orang. Semua orang untuk memilih. Tergantung kitanya mau jemput apa tidak. Seperti itu yang saya pahami sendirilah. Artinya Mas Mu'i punya kesimpulan bahwa Allah sebenarnya Maha Sayang terhadap kita. Maha Pengasih. Seburuk apapun pintu kebaikan, pintu hidayah itu Allah buka, gitu ya. Saya jadi ingat sebuah keterangan hadis, sahabat-sahabat yang saya hitam, ketika kita mendekat Allah sejengkal, maka Allah mengampiri satu hasta. Dan ketika kita mengambil satu hasta, Allah akan mengambil kita dengan suatu depan. Dan ketika seorang hamba berjalan kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mengampirinya dengan berlari. Subhanallah, sungguh rahmat Allah itu buat seluruh umat manusia. Tinggal kita mau menjemput rahmat Allah atau tidak, menjemput hidayah Allah atau tidak. Itu sahabat-sahabat dan saya hitam. Cukup Mas Mu'i, apa masih ada satu lagi yang saya sampaikan? Tidak ada Ustaz. Saya mau bukan buat teman-teman saya semuanya yang dulu masih gerombol, masih minum, ya. Saya selalu mendoakan teman-teman saya, sahabat saya semua, saya tidak pernah mewujudkan dirimu atau masih belum aku, masih belum tidak pernah. Yang saya wujudkan itu saya selalu berdoa semoga kalian semua itu bisa ayo perbaiki diri. Ayolah, kapan lagi waktunya? Mumpung kita belum panggil. Karena Allah sebenarnya itu mencintai hambanya itu ketika kita lagi susah, kita lagi hina, kita lagi banyak dosa, itu Allah selalu mencintai hamba sendiri. Dan sekian pesan dari saya seperti Ustaz. Saya pesan sekali lagi pada teman-teman saudara semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah malu atau apa. Saya yakin semua bisa. Semua bisa. Segelap apapun masa lalu seseorang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dikisahkan oleh Mas Mu'i yang kita bicarakan dengan gurunya Mas Mu'i setelah itu bukan menceritakan kebanggaan terhadap dosa-dosa masa lalu yang sudah dilakukan oleh Mas Mu'i.
tapi ini sebagai iktibar bahwa dosa-dosa yang pernah dikerjakan masa lalu yang kelam itu adalah tidak ada gunanya sama sekali, bahwa yang paling terpenting dari poin ini adalah masuk kembali ke jalan kita, hilangkan masa lalu, minta ampun terhadap masa lalu, dan kita yang tidak tenggelam ke dunia hitam, kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai terlibat ke dunia hitam dan ke dunia hitam. Sekali harapan itu selalu ada, rahmat Allah itu harus kita jemput, hidayah Allah harus kita capai. Pintu maaf, pintu rahmat Allah itu mengalahkan adab. Terima kasih sahabat-sahabat saya, sekali lagi Ustaz Abdul Wahab, terima kasih kehadirannya di tempat Terima ini. kasih banyak, Pak. Bermanfaat barokah. Mas Muli, saya sampai menyebutnya Ustaz karena sudah hampir jadi Ustaz. Kita tutup dengan Allahumma fiqil akmal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya di tempat ini, selalu berbuat baik, terus bermetamorfosis menjadi lebih baik. Saya hanya bisa bantu doakan dan doakan kami agar kami juga terus berbuat baik terhadap diri sendiri, kepada orang tua dan terhadap sesama. Ya, Terima kasih hadirnya. Ini selamanya. sekedar dan ini untuk kali jalan. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak Sama-sama. buat Lensa Hitam. Semoga Lensa Hitam itu tambah maju, tambah Amin. jaya, sukses. Amin. Ayo, jangan nyerah, jangan mundur, apapun resikonya, apapun yang terjadi, jalan terus. Insya Amin. Allah Mantap. akan berhasil. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.